Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalia dengan NIM 2230203050. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan korporasi. Yang pertama, menentukan pertanggungjawaban korporasi. Selain hal tersebut, KUHP juga menganut azas tiada pidana tanpa kesalahan. Ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal 44 KUHP yang berbunyi, barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, itu tidak dipidanakan. Jadi, yang diutamakan dalam pasal ini adalah jiwanya. Sementara korporasi tidak mempunyai jiwa. Hanya manusia yang mempunyai jiwa. Dalam pasal 44 dan pasal 59 terdapat dalam buku 1 ketentuan umum. Maka jelas dimaksudkan dalam buku 1 itu bahwa ketentuan-ketentuan dalam KUHP tidak diperuntukkan untuk korporasi. Namun, dalam kenyataannya, korporasi juga melakukan tindak pidana. Untuk itu, perlu dipikirkan lagi bagaimana korporasi harus dikenakan pertanggungjawaban. Ada beberapa aturan tidak pidana di luar KUHP yang mengatur tentang korporasi sebagai subjek hukum pidana, seperti Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1965 tentang tindak pidana ekonomi, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan undang-undang lainnya. Terdapat beberapa teori, yaitu yang pertama, teori strict liability. Dalam konsep tersebut, korporasi dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang secara fisik yang dilakukan pemegang saham, pengurus, agen, wakil, dan pegawainya di bidang hukum. Strict liability berarti niat jahat atau mens rea tidak harus dibuktikan dalam kaitan dengan satu atau lebih unsur yang mencerminkan sifat melawan hukum atau actus reus. Meskipun niat, kecerobohan atau pengetahuan kemungkinan diisyaratkan dalam kaitan dengan unsur-unsur tindak pidana lainnya. Pelanggaran kewajiban atau kondisi tertentu oleh korporasi ini dikenal dengan istilah strict liability of facts. Contohnya dari rumusan undang-undang yang diterapkan sebagai suatu delik yang bagi korporasi adalah dalam hal yang pertama, korporasi yang menjalankan usahanya tanpa izin. Yang kedua, korporasi pemegang izin yang melanggar syarat-syarat atau kondisi atau situasi yang ditentukan dalam izin tertentu. Yang ketiga, korporasi yang mengoperasikan
kendaraan yang tidak diasuransikan di jalan umum. Selanjutnya teori vicarious liability. Berdasarkan teori ini, maka secara umum dapat dikatakan bahwa atasan harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh bawahan, sebagaimana didefinisikan bahwa prinsip hukum vicarious liability adalah seseorang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan orang lain ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum atau common law yang disebut sebagai respondet superior, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul orang bertanggung jawab untuk perbuatan yang dilakukan orang lain ketika keduanya termasuk dalam suatu bentuk kegiatan gabungan atau kegiatan bersama. Doktrin tersebut secara tradisional merupakan konsepsi yang muncul dari sistem hukum atau common law yang disebut sebagai respondet superior, yaitu tanggung jawab sekunder yang muncul dari doctrine of agency, di mana atasan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya. Selanjutnya, teori identification. Pertanggungjawaban pidana langsung atau direct liability yang juga berarti non-vicarious, menyatakan bahwa para pegawai senior korporasi atau orang-orang yang mendapatkan delegasi wewenang dari mereka dipandang dengan tujuan tertentu dan dengan cara yang khusus, sebagaimana korporasi itu sendiri adalah akibat bahwa perbuatan dan sikap batin mereka dipandang secara langsung disebabkan perbuatan-perbuatan tersebut atau merupakan sikap batin dari korporasi ruang lingkup tindak pidana yang mungkin dilakukan oleh korporasi sesuai dengan prinsip yang lebih luas dibandingkan dengan apabila didasarkan pada doktrin. Teori tersebut menyatakan bahwa perbuatan atau kesalahan pejabat senior diidentifikasi sebagai perbuatan atau kesalahan korporasi. Konsep ini juga disebut dengan doktrin atau alter ego atau teori organ. Saya rasa cukup sekian dari penyampaian saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.